Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dengan keadaan mudah-mudahan selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk materi kedua ini kembali ibu yang mengajar pelajaran akidah akhlak di kelas 8 dengan materi tawakal. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, bab 2 ini kita membahas tentang tawakal. Kalian sering mendengar kata tawakal. Tawakal ini selalu beriringan dengan sabar, ikhlas, syukur, qanaah, dan lain-lain. Salah satunya hari ini kita adalah mempelajari tentang tawakal. Oke, baiklah, kita langsung saja. Yang pertama kita bahas pengertian dari tawakal. Tawakal itu berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Nah, orang lain di sini maksudnya adalah menyerahkan urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapat kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Orang yang mempunyai sikap tawakal senantiasa bersyukur jika mendapat suatu keberhasilan dari usahanya itu. Hal ini karena ia menyadari bahwa keberhasilan itu didapatkan atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tawakal itu pasti beriringan dengan sifat syukurnya. Ketika dia mendapatkan sesuatu musibah misalnya, dan juga beriringan dengan sifat sabar. Ketika misalnya dia mendapatkan suatu musibah, dia bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah dan percaya bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik. Iringan sifat tawakal ini adalah sifat sabar. Kemudian sifat syukur, apapun yang dia timpa, masalah itu baik itu masalah yang baik, masalah yang beban hidupnya atau lain-lain cobaan, dia akan selalu bertawakal dan bersyukur. Kemudian next kita lanjutkan. Sementara itu, jika seseorang yang mempunyai sifat tawakal mengalami sebuah kegagalan, maka mereka akan senantiasa merasa ikhlas menerima keadaan tersebut tanpa merasa putus asa dan larut dalam kesedihan. Nah, orang-orang yang mempunyai sifat tawakal ini adalah mereka yang tingkat keimanannya tinggi. Ketika mereka mengalami sebuah kegagalan, mereka ikhlas menerimanya, tetap bersyukur apapun keadaannya, selalu menyerahkan semuanya kepada Allah, baik buruknya, karena kan cuma Allah yang tahu. Kemudian mereka tidak ada kata putus asa di sana. Dan juga mereka tidak larut dalam kesedihan. Misalnya, ya Allah, ulun kada lulus misalnya tes ujian masuk sekolah yang favorit, kemudian kita kada lulus. Orang yang bertawakal misalnya tidak lulus dalam ujian, misalnya tidak lulus dalam ujian, maka dia tidak akan pernah putus asa, akan selalu mencoba, percaya yang terbaik dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertawakal, tidak putus asa dan tidak larut dalam kesedihan. Karena misalnya kada lulus ujian, misalnya tes sekolah ke yang favorit kita, misalnya anak di SMA atau di sekolah favorit, kita kada lulus misalnya tes ujian masuknya,
Jangan sampai kita berlarut dalam kesedihan. Jangan pernah putus asa. Karena berlarut kesedihan kada lulus, ai ulun ni kada lulus, timbul kada makan, timbul garing. Nah, itu merupakan sifat yang tercela. Jadi kalian apapun keadaannya harus bertawakal kepada Allah, percayakan yang terbaik kepada Allah, berdoa yang terbaik. Kemudian sholat 5 waktunya, baca Al-Qur'annya. Kan di materi sebelumnya kita membahas tentang kitab Allah, kitab kita umat muslim, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian orang yang ikhlas menerima keadaan tersebut tanpa merasa putus asa dan larut dalam kesedihan. Karena apa? Karena ia menyadari bahwa segala keputusan Allah pastilah yang terbaik. Nah, itu yang Ibu bilang tadi. Pas segala sesuatu itu belum tentu yang kita inginkan itu terbaik. Kan ada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya yang kamu inginkan itu belum tentu baik untukmu. Yang tidak kamu inginkan itu belum tentu buruk untukmu. Seperti itu contohnya. Kan sudah jelas firman Allah dalam surah Al-Baqarah itu. Kemudian di sini ada firman Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat kedua. Nah, coba kalian lihat di kitab ini, di buku kalian yang akhlak kelas 8 itu halaman 4. Di sana ada Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah maka akan bergetar hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka akan bertambah keimanan mereka karena itu. Hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah, itu arti ayat tersebut. Mohon maaf Ibu belepotan karena Ibu artinya ingat-ingat lupa. Kemudian kita akan membahas sikap tawakal yang harus diterapkan selama kehidupan sehari-hari setiap muslim. Nah, apa aja? Di sini ada 3. Yang pertama, yakin bahwa Allah sebagai penguasa alam semesta. Yang kedua, tahu keutamaan dari sikap tawakal. Keutamaannya apa? Banyak keutamaan yang kita dapat apabila kita seorang muslim itu memiliki sikap atau menerapkan sikap tawakal, sifat tawakal di hati kita. Seperti Ibu bilang tadi, tawakal ini selalu beriringan dengan sifat sabar, syukur, qanaah, dan lain-lain, sifat-sifat yang terpuji. Kemudian yang ketiga, menyadari bahwa manusia banyak kekurangan. Nah, kita sebagai manusia ini adalah makhluk yang lemah. Karena sebenarnya kita tidak bisa apa-apa. Bergerak kita tidak bisa kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti keadaan kita sekarang ini. Kita berada dalam masa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah turunkan pandemi Covid-19 sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas di luar. Maksud Ibu terbatas aktivitas kita di luar. Seperti sekolah. Siapa yang berkehendak? Allah. Karena yang paling sempurna hanya Allah. Yang punya kekuatan hanya Allah. Kita tidak bisa apa-apa.
Ibu ingin bertemu kalian, langsung mengajarkan kalian di sekolahan seperti biasa. Tapi Allah menginginkan ibu mengajarkan kalian lewat online. Maka Allah turunkan virus corona itu. Karena Allah yang berkehendak. Kita tidak bisa apa-apa. Kita manusia banyak kekurangan. Sampai sekarang virus corona ini masih belum tahu kapan akan berakhirnya. Kalau kita manusia, apa yang kita perbuat? Kita gak bisa apa-apa selain kita menjaga kesehatan, cuci tangan, tidak akan keluar rumah tanpa ada keperluan dan kepentingan yang mendesak. Ikut arahan pemerintah. Dan berdoa, selalu berdoa kepada Allah agar virus ini cepat berlalu, cepat hilang dari muka bumi ini, terutama di tempat kita di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Mudah-mudahan. Nah, kemudian apa hikmah tawakal? Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah menghilangkan rasa malas. Nah, ini apalagi pada saat ini kalian belajar di rumah, kalian sudah berusaha di sini semaksimal mungkin, ustadz-ustadzah kalian, guru-guru kalian semua semaksimal mungkin ingin mengajarkan kalian, ingin kalian belajar seperti biasa. Maka kita belajar dengan online. Ustadz-ustadzah kalian sudah bertawakal, sudah mencoba berusaha yang terbaik memberikan kalian pelajaran seperti belajar online ini, mengisi daftar hadir kalian jalan. Berharap semoga dengan belajar online ini kalian bisa semangat belajar seperti di sekolah. Nah, jadi tanamkan di diri kalian, hilangkan rasa malas kalian dengan bertawakal. Kalian sudah bertawakal mengikuti pelajaran walaupun dengan online, serahkan semua yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Jangan pernah putus asa, itu tadi. Kalau kalian putus asa, jalan di tempat, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian yang ketiga, meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Mohon maaf itu ada tulisannya typo ya, salah ketik ibu. Yang benar adalah meninggikan derajat kita di hadapan Allah dan manusia. Nah, orang yang punya sifat tawakal itu derajatnya tinggi di hadapan Allah, karena dia bersabar, hanya memohon pertolongan kepada Allah, tawakal kepada Allah, tahu bahwa Allah yang memberikan semua yang terbaik untuknya. Nah, itu sifat tawakal. Tapi juga jangan sifat tawakal ini diiringi dengan rasa sombong. Itu salah total. Sifat tawakal ini diiringi dengan sifat syukur, sabar, seperti itu. Oke, baik. Pertemuan kita di sini singkat sekali, karena yang ibu bahas juga singkat tentang tawakal, dan materi sebelumnya kemarin tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah hilap ibu mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalian anak-anak ibu juga jangan pernah malas, jangan pernah putus asa dalam belajar. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan semoga
tercapai. Salah hilap ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.